lagi dengan Nisari di pelajaran tematika ini. Today we will discuss about permainan tradisional. Nah, sebelum kita mulai tematiknya, don't forget to pray. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, now mari kita mulai pembelajaran tematik kali ini. Permainan tradisional. Nah, kali ini kita akan membahas tentang permainan tradisional. Apakah itu permainan tradisional? Permainan tradisional adalah suatu aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak sejak zaman dahulu dengan aturan-aturan tertentu guna memperoleh kegembiraan. Nah, jadi permainan tradisional itu adalah permainan yang jenis permainannya itu merupakan permainan yang dilakukan dan yang pernah dilakukan oleh anak-anak sejak zaman dahulu sampai sekarang. Apa-apa saja sih permainan tradisional yang masih kita mainkan sampai saat ini? Coba lihat contoh berikut. Yang pertama adalah benteng-bentengan. Nah, benteng-bentengan ini biasa juga disebut dengan rerebonan. Benteng-bentengan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok, yakni kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki suatu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Jadi pada permainan ini ada yang ditangkap dan ada yang menangkap. Nah, seru kan permainan benteng-bentengan ini? Nah, selanjutnya juga ada contoh permainan tradisional berikut. Gobak sodor. Gobak sodor selalu kita mainkan di sekolah. Permainan gobak sodor atau gala asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal. Nah, pada permainan ini juga terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok yang menjaga dan kelompok yang bermain. Nah, kalau ini kita harus menghindari tim penjaga. Nah, itu dia tadi contoh permainan tradisional, benteng-bentengan dan gobak sodor. Nah, gimana, seru kan? Kalau begitu, apa sih manfaat permainan tradisional ini? Manfaat permainan tradisional ini adalah melatih kekompakan dan kerjasama dalam tim. Kalau permainan tradisionalnya terdiri dari dua tim atau dua kelompok, ini akan membangun atau melatih kekompakan kelompoknya, juga kerjasama kelompoknya. Jadi kalau permainannya itu terdiri dari beberapa tim, harus saling support ya, harus saling kompak. Yang kedua adalah melatih strategi dan konsentrasi. Selain melatih kekompakan dan kerjasama, juga melatih strategi dan konsentrasi kita. Bagaimana caranya agar kita bisa memenangkan perlombaan tersebut, tapi tetap dengan sportif ya, tidak boleh curang. Nah, yang terakhir adalah menjaga persaudaraan dan keakraban. Nah, tujuan dari permainan tersebut adalah menjaga persaudaraan dan keakraban kita setelah memainkan permainan tradisional tersebut. Bagaimana, sudah tahu kan manfaat permainan tradisionalnya? Coba Miss mau tanya, berikut akan Miss tampilkan beberapa permainan tradisional yang masih kita mainkan pada saat ini. Kalau yang ini apa ya? Iya benar, peta umpet. Peta umpet juga termasuk permainan tradisional loh, di mana satu orang menjaga dan teman-teman yang lainnya bersembunyi. Selanjutnya adalah congklak. Benar, permainan ini juga terdiri dari dua orang. Bedanya kalau permainan tadi bisa kita mainkan di luar atau di lapangan, ini bisa kita mainkan di dalam rumah. Nah, selanjutnya ini apa ya? Nah, permainannya menggunakan tongkat bambu. Ayo, apa ya? Ya, enggrang. Enggrang adalah permainan
permainan tradisional ya. Selain itu juga ada engklek menggunakan dangdut sebagai permainan. Nah, sudah tahu kan anak-anak Miss contoh-contoh permainan tradisional yang masih kita mainkan sampai saat ini? Ada gunting-guntingan, ada gerobak sodor, ada congklak, tegal, dan banyak lagi mainan lainnya. Nah, setiap daerah juga punya permainan tradisional yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita harus mempelajari keberagaman budaya bangsa kita. Intinya agar kita tetap satu dan solid dalam keberagaman. Nah, sampai di sini dulu materi kita tentang permainan tradisional. I think that's enough for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.